Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman. Kita akan melanjutkan dari materi video sebelumnya. Kali ini kita akan belajar mengenai kondisi perulangan kode teks ekstra di C++. Nah, untuk alur pembelajarannya, yang pertama kita akan membahas mengenai kondisi if dan else, serta boolean. Yang kedua, kita akan belajar mengenai perulangan for, while, do while, serta iterasi pada array. Untuk yang ketiga, kita akan melakukan latihan program mencari nilai maksimal. Dan di sini nanti kita akan menggunakan vektor. Nah, untuk yang keempat, kita belajar mengenai prototype function. Yang kelima, penggunaan kode eksternal. Yang keenam, compile dan run program melalui terminal. Yang ketujuh, kita akan melakukan latihan program modular sederhana. Oke, kita langsung lanjut saja ke materi pembelajaran yang pertama. Di sini kita belajar mengenai kondisi dan boolean. Untuk kondisi itu ada di sini kita belajar tiga kondisi ya. If, terus if else, lalu if else if. Nah, di sini agak padat ya kondisi. Yang pertama kondisi if. Nah, kondisi if ini bekerja ketika perintah yang akan berjalan sih. Jadi perintahnya tuh berjalan jika kondisinya tuh terpenuhi. Jadi begini. Ini untuk teks di codingannya, yaitu if total belanja lebih dari 10.000, 100.000, maka si out akan mengeluarkan selamat Anda dapat hadiah. Jadi nanti kondisi if ini si program bisa lanjut ke step selanjutnya jika kondisi awal tuh sudah terpenuhi. Nah, di sini kan dilihat dari flowchart-nya kan dilihat dari dimulai dari atas ini lalu turun ke bawah. Nah, di sini tuh tempat berkumpulnya nanti data yang akan dimasukkan. Jika total belanjaan di atas 100.000, kan ini kan bernilai iya ya. Lalu turun lagi, selamat Anda mendapat hadiah. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, kondisi total belanja di atas 100.000 tidak terpenuhi, maka akan lanjut turun dan terima kasih sudah berbelanja. Kira-kira begitu. Terus untuk kondisi if else, di sini tuh perintah yang akan berjalan jika kondisi terpenuhi juga. Nah, tapi di sini tuh diberikan dua pilihan. Jadi if dan password terus copy. Nah, jika password ini terpenuhi dengan variabel apa nilai copy ini masuk ke dalam password, maka si out akan selamat datang bos. Lalu jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan turun ke else. Lalu si out akan mengeluarkan password salah. Lalu coba lagi, gitu. Nah, terus kita lanjut ke kondisi if else. Nah, di sini ada berbagai macam kondisi ya. Bisa kita lihat. Jadi di sini tuh perpaduan antara if, else, lalu if lagi. Nah, jadi kan banyak nih flowchart-nya. Tapi intinya sama. Jika kondisinya terpenuhi, maka program akan lanjut berjalan sesuai yang kita inginkan. Kalau tidak kondisi itu tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke step selanjutnya. Nah, step selanjutnya tuh terserah kalian ya mau dibikin kayak gimana. Nah, di sini kan untuk contoh programnya kan if jika nilai lebih dari 90, maka grade-nya akan A. Jadi di sini jika nilai 90 ini terpenuhi, maka program akan lanjut ya dan mengeluarkan cout berupa grade A. Lalu ketika nilainya tidak terpenuhi, turun lagi ke else if. Nah, ini jika nilai 80 kan turun ke else if ya. Lalu untuk cout-nya dia akan mengeluarkan grade B dan seterusnya. Gitu kira-kira. Kita lanjut ke logika boolean. Nah,
Seperti yang kita belajar kemarin ya, untuk bulan kan cuma ada dua nilai, yaitu true atau false. Nah, di sini ada beberapa macam tipe logika, yaitu not, terus lalu and, jadi so out. Kita bahas di logika not dulu. Jadi logika not ini berbunyi jika inputnya, jadi kayak berkebalikan ya teman intinya. Jika inputnya 0, maka outputnya itu 1. Tapi jika inputnya 1, outputnya akan 0. Jadi begitu kira-kira. Terus lalu kita ke OR. Nah, di OR ini ada banyak kondisi logika ya. Nah, untuk OR ini, jadi itu kita cuma memberikan input 1, maka outputnya tuh juga 1. Jika ada dua inputan, yang satu salah dan satu benar, maka hasil outputannya itu tetap benar. Tapi ketika hasil dua inputan itu salah semua, hasil outputannya tuh juga salah. Jadi gini kira-kira. Inputan A bernilai 1, inputan B bernilai 4. Hasilnya tetap 1. Kita daripada bingung, kita langsung ke VS Code saja ya. Kita lihat programnya. Dan kondisi. Nah, untuk awalan kita seperti biasa tulis dulu string, terus using namespace std buat umur kita ya. Nah, lalu integer main, integer umur. Dari sini umur tuh variabelnya. Terus di sini cout akan mengeluarkan keluaran berupa si user disuruh untuk memasukkan nilai umur. Lalu dari yang kita masukkan tadi akan masuk ke cin, lalu dimasukkan ke dalam variabel umur. Nah, jika umur tersebut lebih dari 13, maka cout maksud kurang dari 13, maka cout akan mengeluarkan nilai berupa kategori anak-anak. Karena kan kondisi dari if ini sudah terpenuhi ya. Kalau kita masukkan misal nilai di sini kan tertulis 13. Jika kita masukkan di cout-nya tuh 8, kan nilainya terpenuhi tuh. Nilainya kurang dari 13, nilainya benar. Nah, cout-nya tuh mengeluarkan kategori anak-anak. Nah, lalu di sini kan ada else if. Di sini tuh nama variabelnya ya, umur tadi. Nah, jika nama variabel umur itu terisi nilai lebih dari 13 dan kurang dari 18, maka cout-nya akan mengatakan kategori remaja. Nah, di sini kan ada itu boolean n. Boolean n kan berbunyi, nah, ini berbunyi ketika satu buah inputan bernilai benar, maka outputannya juga bernilai benar. Maaf, sorry. Jika salah satu inputan itu tidak benar, maka keluaran pun juga tidak benar. Nah, kondisi n ini terpenuhi jika kedua inputan itu bernilai 1, maka outputannya juga bernilai 1. Nah, itu terjadi di sini. Karena kita menggunakan boolean n, terus di sini kita tuliskan jika variabel umur itu berisi value lebih dari 13 dan kurang dari 18, cout akan mengeluarkan kategori remaja. Dan di sini lanjut lagi ke else. Di sini turun lagi ya ketika misal kita berikan nilai di cout 20 gitu. Kan di sini tuh salah semua ya. Gak ada yang terpenuhi. Nah, lalu turun lagi ke else. Terus dia akan memunculkan kategori dewasa. Karena kan 20 tuh lebih dari 18 dan lebih dari 13. Maka di sini akan tertulis kategori dewasa. Nah, kira-kira begitu. Untuk running programnya, maaf ya,
Nah, untuk kali ini laptop saya sedang trouble, jadi terminalnya tuh error, nggak bisa buat ngerun program. Nah, begini nih, saya juga kurang tahu trouble-nya di mana. Tapi kalau saya perbaiki sekarang kan memakan waktu ya. Jadi kita perbaiki di video selanjutnya saja ya. Maaf sekali ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke boolean. Nah, tadi kan program buat yang kondisi. Kita lanjut ke boolean. Nah, di sini kita membuat logika AND. Untuk pembacaan program sendiri, yaitu dari atas tadi yang seperti biasa kita install iostream. Lalu dilanjut using no flash std, terus integer main boolean is raining. Ini nama variabelnya ya. Jika is raining ini bernilai true, terus boolean have umbrella ini false, maka yang terjadi ialah kan tadi untuk n sendiri kan dua inputan ini harus benar, maka outputannya tuh akan benar. Jika salah satu inputannya tuh ada yang false, maka outputannya juga false. Nah, ini kan di program tertulis true dan false. Maka di cout-nya akan muncul, enggak teman-teman, saya mulai ulang. Nah, di outputannya tuh mengatakan jangan keluar, tidak ada payung. Karena kan di sini kondisinya hujan dan kalian tidak mempunyai payung. Jadi kondisi if pertama ini, kondisi if else if ini terpenuhi. Tapi ketika kita buat semuanya true. Nah, ini maaf logo saya gak error ya. Harusnya tuh nanti hasilnya tuh kamu bisa keluar bawa payung. Nah, karena kan di sini kondisinya hujan benar. Terus kita punya payung juga benar. Nah, nanti si outnya tuh harusnya kamu bisa keluar bawa payung. Nah, untuk yang di bawah ini kondisi cuaca cerah, tapi kamu bawa payung. Berarti is raining ini bernilai false, lalu if umbrella ini bernilai true. Maka nilai yang dijelaskan tuh nanti akan menjadi cuaca cerah tadi kamu buat. Oke, kita akan lanjut ke perulangan. Nah, perulangan ini jadi si program akan mengulang-ulang terus sampai kondisi yang ditentukan itu terpenuhi. Begitu. Nah, di sini ada perulangan for. Jadi, perulangan for ini dia akan mengulang-ulang terus si program sampai kondisi tertentunya terpenuhi, yaitu adalah dimulai dari nol, lalu program akan mengulang terus nih sampai kondisi i bernilai 10. Nah, dia akan mengulang-ulang terus. Ini contoh programnya di bawah ya. Jadi for integer i, lalu di sini nilai yang akan dipenuhi nanti. Jadi 0 akan berulang-ulang terus sampai nilainya 10. Terus ini ada integer plus plus. Nah, integer tuh nanti pengulangannya akan ditambah secara berurutan satu persatu. Terus ada perulangan while. Nah, di sini sebenarnya sama saja, cuman
di awalnya tuh sudah inisiasi dulu nih. Jadi nilainya tuh 0, terus turun di kondisi tertentunya yang sesuai kita ya. Kondisinya 10, jadi si program akan mengulang terus sampai kondisi itu terpenuhi jadi 10. Nah, contoh program dulu di sini. While kurung buka, ulangi, dan y ini akan berisi nilai nanti ya. Terus, nah di sini kira-kira terus counter ini sama dengan integer ya. Akan nambah secara 1 per 1. Terus do while. Nah, untuk do while ini dia itu akan melakukan perintahnya terlebih dahulu, lalu kemudian mengecek hingga kondisi tertentu itu terpenuhi. Gitu kira-kira. Nah, oke kita lanjut ke pengkodingannya dulu ya. Sini untuk kondisi perulangan. Yang pertama ada perulangan for loop, lalu while loop, dan selanjutnya ada do while loop. Nah, di sini kan di sini tuh ada cout perulangan for, kalau for integer i itu 1. Nah, nilai yang akan dipenuhi itu ini yang 5. Terus dia akan nambah bertambah 1 per 1. Yang kedua, nah di while ini nilainya itu udah di gimana ya? Udah terus dulu lah integer j sama nilainya itu 1 udah tertulis. Baru di sini isi fungsi programnya. Nah, while j kurang dari 5, maka akan berulang-ulang terus sampai nilai 5 ini terpenuhi. Nah, untuk duel sama ya, kayak well mirip-mirip lah. Tapi dia tuh akan merani program dulu, lalu dia baru ngecek itu sudah terpenuhi apa belum. Lebih jelasnya kita run programnya. Dan di sini terlihat sama saja, tapi perbedaannya itu terletak di dalam fungsi di dalam programnya ini. Nah, kira-kira begitu untuk perulangan for, while, dan do while. Oke, kita lanjut ke iterasi array. Nah, jadi di sini si program akan mengulang nilai yang ada di dalam array. Nah, si program ini jadi akan kita running dengan hasil mencetak seluruh isi vektor. Nah, jadi si program dimulai dari for integer i, lalu inisiasi dari nama vektornya, order, size ini isi dari semua yang ada di dalam array, yang ada di listnya. Lalu akan ditambah secara 1 per 1. Nah, keluarannya tuh cout, terus order, i-nya tuh nilai yang ada di size, value yang ada di dalam list. Nah, kira-kira begitu nanti pokoknya. Jadi kita masuk ke VS Code, lalu kita coba baca programnya ya. Nah, di sini tuh dimulai dari integer, yang ini kosong ya, terus vektor, integer, angka. Nah, ini tuh diisi dulu nih, yang tadi dimaksud size tuh ini, isi di dalam listnya. Lalu di sini fungsi programnya ya, for integer i, angka. Nah, angka tuh yang isi dari listnya ini. Lalu cout i, lalu selesai. Nah, i sendiri tuh nanti akan berisi dari nilai-nilai yang ada di dalam di sini. Jadi nanti si program tuh kayak mengeluarkan output berupa nilai-nilai yang ada di dalam vektor. Oke, kita coba run ya. Nah, ini si program akan mengeluarkan nilai berupa 10, 20, 30, 40, 50. Karena kita buatkan di dalam vektornya tuh 10, 20, 30, 40, 50. Yang kedua ini sama ya. Integer, i, terus angka, size tuh yang ini.
apa isi dari listnya ini, lalu kan ditambah satu persatu, akan dikeluarkan menjadi output. Nah, kira-kira begitu tentang iterasi array. Lalu kita lanjut di latihan pertama. Di sini kita membuat program untuk mencari nilai maksimal. Nah, di program kali ini jadi nanti kita akan mencari suatu nilai dari di dalam list vektor tersebut. Nah, mana nilai yang paling tinggi tuh? Dari kelima nilai tersebut, mana yang paling tinggi? Nah, itu yang akan dikeluarkan di cout. Nah, oke. Nggak usah berlama-lama, kita langsung buka saja programnya ya. Nah, kira-kira seperti ini untuk pembacaan programnya. Nah, pertama kita include dulu username, lalu itu vektor. Nah, di sini tuh integer get mark value from number list, vektor integer number list. Nah, integer max pada 0. For integer number, nah, number ini akan berisi number list yang di sini. Lalu akan diolah dan dicari nilai maksimalnya. Nah, terus dimasukkan ke number lagi, direturn oleh return max ini. Nah, itu fungsinya. Terus untuk mainnya, nah di sini vektor integer number list kan 3, 5, 8, 8, 1, 5, 6, dan make 6. Nah, cout make value from number list, terus get make value. Nah, di sini number list ini udah berisi nilai maksimal dari kelima value ini yang ada di variabel number list. Karena kan udah diolah oleh si max ini. Nah, max ini. Jadi gitu. Nah, kita lihat bagaimana keluaran si program. Nah, si program menyatakan max value from number list yaitu 156, karena kan kita nulis value tertinggi di number list itu 156. Jadi begitu guys. Oke, kita lanjut lagi di parameter by copy dan by reference. Untuk pertama, nah ini namanya by copy. Nah, di sini tuh hanya mengganti nilai dari variabel tersebut. Ini kayaknya ada yang salah. Ini tuh sebenarnya kayak bukan mengganti nilai dari variabel, tapi kayak mengcopy nilai dari variabel A terus ke B. Nah, untuk di fungsinya tuh seperti itu ya. Terus di mainnya, di sini tulis integer X itu punya 7, terus Y dengan 10. Terus habis itu di swap X dan di sini print F. Oke, daripada bingung kita masuk saja ke programnya, codingannya. Nah, di sini tuh kita pertama-tama menuliskan fungsinya dulu. Nah, fungsinya tuh di sini. Di sini tuh fungsi by copy, terus di sini by reference. Jadi void by copy integer X. Nah, X itu isinya 99. Terus by copy nilai X dalam fungsi. Untuk mainnya sendiri, di sini A itu sama kayak X ya. Nilai A itu nilainya 10. Lalu si outnya nilai A, ini tuh A yang di sini masuk ke by copy A, si out setelah by copy dan jadi kayak nanti tuh si outnya tuh tetap bernilai 10 karena X-nya ini cuma ditumpuk sama nilai A ini. Daripada kita coba running programnya. Nah, di sini nilai A kan 10 nilai awalnya. Terus by copy nilai X di dalam situ 99. Setelah di by copy nilai A tetap 10 dan tidak berubah, kan cuma di paper saja. Jadi nilai X itu ditumpuk sama nilai A ini. Nah, untuk selanjutnya di by reference. Di by reference ini parameternya langsung mengubah nilai dari alamat memori variabel tersebut. Jadi nanti tuh isi dari fungsi program itu
sama, cuma di ini diperhatikan di void swapnya ini integernya tuh setelah integer itu dikasih tanda bintang. Ini sebagai kayak memori gitu. A terus B sama dia seimbang. Nah, untuk di mainnya tuh ditambahkan M di belakang X dan Y ini juga 4N. Kita coba buka di program ini. Nah, ditambahkan N integer N X. X itu 99. Code by reference nilai X dalam fungsi. Jadi, outputnya tuh akan nilai X di dalam fungsi 99 setelah by reference atau 999. Jadi nilai X ini di copy ke dalam nilai ini, nilai A ini. Jadi nilai A10 ini sudah berubah menjadi nilai X, di copy ke dalam variabel A ini. Jadi begitu kira-kira penjelasan mengenai by copy dan by reference. Selanjutnya kita lanjut ke prototype fungsi. Nah, di sini tuh penting ya. Di sini coba kita lihat di contoh coding ini. Ini tuh tidak diberikan prototype fungsi, jadi langsung main. Jadi si outputnya tuh error, dan errornya tuh lebih fungsinya tuh tidak dideklarasikan ya. Jadi langsung main. Nah, di sini code square 5, fungsinya tuh tidak diberikan. Jadi solusinya tuh begini. Nah, di sini kan sudah dibuat fungsi prototipenya di sini. Jadi enak kita tinggal manggil-manggil fungsinya lah. Lalu integer main cout square di mana? Square Nah, ini nilainya 1 bisa 5, lalu sisi dikali sisi hasilnya maka akan keluar 25. Karena kan di sini sudah fungsinya kan sudah dideklarasikan ya. Jadi program berjalan dengan baik. Nah, untuk perbedaannya sendiri, function declaration dan function prototype itu jadi di function declaration itu memberitahu compiler tentang keberadaan suatu fungsi. Nah, jadi kan fungsinya sudah dideklarasikan nih. Jadi compiler tuh tahu fungsinya itu dideklarasikan. Untuk function prototype itu memberitahu compiler tentang keberadaan dan tanda tangan dan tanda ini. Pokoknya data fungsinya itu udah diberitahu lah. Nah, yang kedua yaitu hanya dapat menyatakan nama fungsi dan tipe pengembaliannya. Yang kedua itu si function prototype harus menyatakan nama fungsi, tipe pengembalian dan tipe parameter. Nah, itu harus menjelaskan secara jelas tuh ketika kita membuat function prototype. Nah, lanjut di Nah, di sini untuk contoh function prototype dan main programnya ya. Nah, di sini kan kita definisikan dulu myMath HTTP. Nah, nanti kan di sini ini tergolong ke function prototype-nya. Kita buat function dulu nih di sini. Nah, lalu diisi main fungsinya di sini. Lalu habis itu kita panggil function prototype-nya tadi di sini. Nah, kita tinggal nulis main programnya saja di dalam sini. Jadi di situ ini mempermudah kita dalam misal mau maintenance program gitu-gitu. Makanya kan kita bikin prototype fungsi kan di atas ya. Ini jadi kelihatan sama pembaca program. Jadi misal ada yang salah-salah tuh kelihatan. Jadi gitu. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi di
nanti part ketiga di bahasa C++. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.